Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Qur'an ya. Kalian buka buku BTQ-nya, kita langsung akan membahas materi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk materinya. Kemarin kita sudah membahas tentang bacaan gharib, yaitu saktah dan ismam. Kalian sudah mempraktekkan ya. Ada beberapa yang sudah bagus dan juga ada beberapa yang masih kurang tepat untuk cara membacanya. Sekali lagi Mister akan berikan contoh untuk bacaan saktah dan ismamnya. Untuk bacaan saktah itu surah Al-Qiyamah, Mister akan berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qilaman raq. Kemudian untuk bacaan ismam, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Itu bacaan gharib, yaitu saktah dan ismam. Sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu imalah. Imalah ini artinya adalah pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Jadi fathah A miring ke kasroh. Jadi agak-agak nanti condong ke bacaan E ya. Bunyi ro pada kata majroha dibaca re sehingga menjadi majreha. Menurut qiraah Hafiz, imalah hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surah Hud ayat 41. Mister akan berikan contoh untuk bacaan imalahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu bacaan imalah ya. Jadi fathah condong kepada kasroh atau miring kepada kasroh, yaitu bacaannya mirip seperti bunyi E. Jadi majrohat dibaca majreha, dan itu hanya pada satu tempat, yaitu surah Hud ayat 41 menurut qiraah Hafiz ya. Kemudian bawahnya ada aku rajin latihan 1. Nanti kalian kerjakan ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nun pada lafadz ana. Kalau kalian menemukan di Al-Quran lafadz ana seperti ini, cara membaca nun pada lafadz ana yang merupakan dhamir munfasil mutakallim wahdah adalah dibaca pendek 1 harokat. Nggak boleh dibaca panjang ya. Apabila diwasolkan dan dibaca panjang 2 harokat apabila diwaqafkan. Jadi kalau kalian wasolkan, kalian baca terus, maka itu dibaca pendek. Tetapi kalau itu diwaqafkan, maka bacaannya panjang ya. Ingat-ingat, diwasolkan apa? Pendek, diwaqafkan panjang 2 harokat. Seperti contoh surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya, ananya dibaca pendek. Biasanya untuk lafadz ana seperti itu ada seperti domah atau bulatan kecil di atas huruf alifnya. Nah, itu adalah tanda kalau ananya dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abadtum. Bawahnya surah Az-Zukhruf ayat 81. Fa ana awwalul abidin. Ya, nanya juga dibaca pendek. Ya, kemudian halaman 8 kalian lihat, tetapi dalam Al-Qur'an bacaan nun pada lafadz ana yang tidak boleh diwaqaf, ada dibaca waqaf pada 3 tempat ya. Nggak boleh dibaca waqaf, tidak boleh berhenti di lafadz itu. Karena apa tidak boleh berhenti? Karena lafadz ana yang 3 ini, yang tidak boleh berhenti ini adalah satu kata dengan kata yang lain, kata selanjutnya. Jadi dia bukan kata tunggal, tapi kata gabungan yang tidak boleh berhenti di situ. Seperti Mister kasih contoh.
Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiyya katsira. Ini dibaca panjang karena ini adalah lafadz ana yang bukan domir tetapi satu kata dengan siya. Jadi anasiyya itu satu kata, tidak boleh berhenti di lafadz ana saja. Ya, itu contohnya. Kemudian di surat Al-Luqman sama wattabi sabilaman anaba ilaihi. Nah, ana dan ba itu satu kata. Jadi nggak boleh berhenti di man ana, nggak boleh. Karena apa? Ananya bukan lafadz yang sendiri, tapi lafadz gabungan dari anaba. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah. Jadi wa ana dan bu itu satu kata. Nggak boleh kalian berhenti wa ayya'buduha wa ana. Ini tidak boleh berhenti di situ karena ana dan bu satu kata. Kalau berhenti ya wa anabu, berhenti, diulang lagi di lafaz sebelumnya, seperti itu ya. Itu ada 3 catatan atau 3 tempat yang tidak boleh untuk berhenti. Kemudian kita lanjut kepada ya pendek ya, bentuknya seperti ya, atasnya seperti ada hamzahnya. Semua tanda seperti ya itu tapi tidak ada titiknya, sebenarnya itu bukan ya, tetapi alif layyinah atau alif bengkong kalau dalam bahasa mudahnya seperti itu. Jadi itu adalah alif bengkong atau alif layyinah, bukan ya ya. Kalau ya ada titiknya, memang bentuknya seperti ya, tetapi itu adalah alif layyinah. Kemudian mestinya dibaca panjang, tetapi dalam Al-Quran ada 4 tempat yang harus dibaca pendek 1 harokat. Jadi nggak boleh dibaca panjang. Ya, itu kalau di tempat yang lain di Al-Quran mungkin ada beberapa bacaan seperti ini. Cuma di 4 tempat yang misal sebutkan ini tadi, ini nanti itu apa? Tidak boleh dibaca panjang, hanya dibaca pendek. Nah di sini contohnya cuma ada berapa? Ada 1, 4 bener ya. Ada 1, 2, 3. Di sini contohnya cuma 3 disebutkan ya. Yang 1 tidak disebutkan di sini. Contoh yang pertama surah Yunus ayat 15 ya. Surah Yunus ayat 14. An ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Nah, itu i-nya dibaca pendek 1 harokat. Nah, misal langsung menuju ke dekat garisnya ya. Itu untuk surah Yunus ayat 15. Kemudian ada surah Ar-Rum ayat 8. Langsung misal ke batas ayatnya. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Jadi i-nya langsung masuk ke rob, jangan biliqa'i, salah ya. Biliqa'i rabbihim lakafirun, dibaca pendek 1 harokat. Dibaca pendek apa? 1 harokat. Kemudian wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Jadi langsung dibaca pendek ya, tidak dibaca panjang. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham belum? Paham ya? Seperti itu. Jadi bacanya dibaca pendek 1 harokat ya. Harusnya memang seperti itu dibaca panjang, cuma di 4 tempat itu yang contohnya cuma disebutkan 3, ini dibaca apa? Pendek 1 harokat atau 1 ketukan biasa ya. Kemudian kalian lihat, kita lanjutkan ke bacaan selanjutnya yaitu nomor 6. Ada semacam seperti wawu tetapi atasnya dan domahnya, kemudian ada alif depannya.
Ini bacanya bagaimana? Semua tanda seperti itu atau huruf seperti yang ada di nomor 6, kalian buka halaman 9, sudah lihat nomor 6, mestinya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Tapi dalam Al-Quran ada 23 tempat yang harus dibaca pendek. Berapa tempat? 23. 23 tempat harus dibaca pendek ya, ketika wasol, dan dibaca sukun ketika wakof. Dibaca panjang tidak ya, dibaca apa? Dibaca pendek, satu harokat. Kalau disukun atau dimatikan, kalau di wakof berarti dimatikan atau dibaca sukun. Seperti contoh, kalian nomor 1 ada surat Al-An'am ayat 5, itu ada amba'u. Nah, baca pendek. Syuraka'u, amba'u, ulama'u. Nah, itu ada banyak sekali sampai 23 ya. Nasya'u dibaca pendek semua ya. Al-mala'u, nah, atawakka'u, syuraka'u. Jadi semua dibaca panjang. Ada An-Naml, ada Al-Furqan, Al-Fatin, Al-Mu'min, Asy-Syura, Al-Mumtahanah, ada Az-Zukhruf ayat 18, ada surah Hud, Yusuf, Ibrahim, An-Nahl, Toha, kemudian ada An-Nur, Ar-Rum, Asy-Syura ya. Kalian pelajari itu dan kalian ingat-ingat ya. Kalau baca Al-Quran pas ayat itu atau pas lafadz yang ada di sini 23 tempat itu, maka dibaca pendek, jangan dibaca panjang. Jadi yang namanya bacaan gharib itu bacaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang biasanya. Jadi bacaan gharib itu bacaan luar biasa karena perlu teknik khusus dan cara khusus membacanya. Maka kalian perhatikan, jangan sampai kalian baca Quran asal saja. Pokoknya Quran baca gitu aja, tapi harus tahu ilmunya. Karena kalau nanti kalian baca asal saja tanpa ilmunya bisa merubah arti. Karena beda panjang pendek saja itu sudah beda arti. Maka harus hati-hati sebisanya, tapi tetap jangan tinggalkan baca Al-Quran walaupun masih belajar. Kemudian selanjutnya nomor 7, kalian lihat itu ada fathah ya, fathah, kemudian ada wawu sukun, kemudian ada alif. Itu dibaca panjang satu alif atau dua harokat, baik ketika wasol atau wakof. Jadi dibaca panjang ya, baik wasol ataupun wakof itu dibaca panjang ya. Surah Al-Baqarah ayat 61 yang pertama, kalian perhatikan. Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Bagaimana caranya? Dua ketukan ya. Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Kemudian qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Surat At-Taubah ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Itu cara membacanya ya, dibaca panjang dua apa? Harokat, satu alif. Kemudian ada lafadz domah atau wawu, kemudian ada hamzahnya atasnya, ada harokatnya domah. Di dalam Al-Quran ada yang harus dibaca satu alif, ada yang dibaca dua harokat, dan ada yang harus dibaca pendek satu harokat. Jadi bentuk wawu suku, bentuk wawu kemudian atasnya ada hamzahnya, kemudian ada domahnya atas. Ini ada dua kriteria cara membacanya. Ada yang dibaca panjang dua harokat, satu alif, ada yang dibaca cuma satu harokat. Kalian perhatikan.
Adapun yang harus dibaca pendek satu harokat antara lain di surah Al-Baqarah ayat 223. Contohnya, nisa'ukum harsul lakum, dibaca pendek satu harokat. Nggak boleh dibaca nisa'ukum, salah. Nisa'ukum harsul lakum, jadi dibaca pendek satu harokat. Kemudian surat Al-Maidah 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu amba'ullahi wa ahibba'uh. Langsung ya. Kemudian surah Yunus ayat 18. Ya, ini dibaca pendek juga ya. Haula dari yaqulu ya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nah, dibaca pendek. Kemudian surah Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Nah, dibaca seperti itu ya, dibaca pendek. Nah, seperti itu ya di atas. Jadi ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Nah, di sini dicontohkan yang dibaca pendek-pendek saja. Beberapa ada juga yang dibaca panjang. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir adalah yang wawu kemudian belakangnya ada hamzahnya, ada domahnya. Yang harus dibaca panjang diantaranya yaitu, nah seperti yang tadi, hampir sama tandanya, cuma yang ini apa? Hamzahnya atau tanda U-nya itu ada di belakang atau ada di depan, ada di depannya wawu ya, di depannya wawu. Jadi itu dibacanya panjang. Contoh, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dibaca panjang dua harokat ya. Kalau hamzahnya lebih dulu kemudian ada wawu sukun. Seperti itu ya. Di surat Al-Maidah dan surat Al-Ahzab juga sama seperti itu, dibaca panjang. Nah, kemudian tugas terakhir kalian halaman 13, aku rajin latihan. Itu kalian kerjakan. Berarti tugasnya ada 2. Jadi halaman berapa? Yang awal tadi halaman 7 dan halaman 13. Itu ya, dikerjakan dan dipahami. Tugasnya hanya itu saja, nanti difoto kirimkan kepada Mister. Mister nanti akan kasih linknya. Itu saja yang mungkin Mister dapat sampaikan. Kalau masih ada yang belum paham, bisa konfirmasi kepada Mister ya untuk lebih pahamnya. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.